Hai, apa kabar? Kembali lagi ke akun channel saya, Indosinia. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara yang sudi berkunjung di channel saya. Bagi Anda yang belum subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe. Semoga channel saya bisa berkembang ke depannya. Baik, kembali saya akan mereaksi sebuah video yang membahas tentang kereta cepat di Indonesia dan di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah memiliki kereta cepat yaitu Jakarta-Bandung, dan saat ini proyek kereta cepat sementara dalam proses perancangan yaitu dari Jakarta ke Surabaya diperpanjang lagi. Namun di balik itu, pemerintah Malaysia juga sebenarnya memiliki proyek kereta cepat yang sudah lama, yaitu dari pemerintahan Najib Razak. Namun karena beberapa hal ketika terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu pada saat di tangan Mahathir Muhammad, proyek kereta cepat ini kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Malaysia, walaupun sudah ada perjanjian dengan pihak Singapura. Dan saat ini proyek kereta tersebut telah dimulai lagi di zaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Proses pelaksanaannya itu sangat berbeda, yang kemudian beberapa investor mengevaluasi bagaimana proyek ini. Dan satu informasi bahwa salah satu investor daripada proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura ini, yaitu Jepang, itu mengundurkan diri. Tentu ini kemudian pasti akan memperlambat lagi progres pelaksanaan daripada proyek kereta cepat ini. Dan apa alasannya kenapa Jepang itu mengundurkan diri dalam proyek kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura ini? Mari kita sama-sama saksikan videonya. Woi guys, ada kabar menarik nih mengenai kabar kereta cepat Malaysia-Singapura. Sayangnya, bukan kabar baik, tapi kabar yang bikin rakyat Malaysia dagdikduk. Pasalnya, Jepang nyerah dan narik diri dari proyek ini. Keputusan resmi lanjut apa enggak proyek kereta cepat Malaysia-Singapura ini bakal ditentuin Senin depan guys. Nah, setelah itu baru deh kita bisa lihat hasilnya. Projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura tidak terjejas walaupun firma Jepun menarik diri daripada terbabit dalam pembinaan projek itu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata firma negara itu bebas membuat keputusan berkenaan kerana ia masih di peringkat proses permintaan maklumat RFI. Loke berkata proses RFI akan berakhir di Senin ini, manakala keputusan syarikat yang menyatakan hasrat dalam HSR akan diketahui selepas itu. Ya kita lihat aja nanti, lanjut apa enggak, kan gitu. Moga aja nih proyek tetap bisa lanjut. Sebagai tetangga yang baik hati dan penuh keramah tamahan, kita harus doain yang baik-baik guys. Masa kalah sama Thailand yang udah tahap pembangunan? Iya, Thailand lagi dalam berita ya. Malaysia ini, mengenai pengunduran diri dari Jepang ini, sebenarnya sudah dikonfirmasi langsung melalui pernyataan resmi perusahaan asal Jepang. Mundurnya Jepang karena Malaysia tidak mau memberikan jaminan APBN untuk proyek ini. Perkiraan biaya proyek untuk kereta cepat ini sekitar 100 ringgit Malaysia atau sekitar 334,94 triliun. Tapi pemerintah Malaysia salah satu alasan daripada Jepang mundur itu karena tidak ada jaminan dari APBN tentang proyek kereta cepat ini. APBN ini maksudnya anggaran kerajaan sebagai jaminan pelaksanaan proyek itu yang tidak ada, yang kemudian Jepang memilih mundur. Sayang juga ya, karena ini investasi sangat besar. Kalau tidak ada jaminan daripada pemerintah, Jepang juga tidak mau rugi pelaksanaan daripada proyek kereta cepat ini. Malaysia berniat mengumpulkan dana dari pihak swasta, bukan dari anggaran belanja atau jaminan utang dari pemerintah. Ya samalah kayak kita maunya skema B2B, sama atau niru nih. Tapi hati-hati bro Malaysia, walaupun kamu pakai skema B2B, kalau terjadi cost overrun, tetap aja nanti APBN lu bakal jadi jaminan proyek. Pasti itu. Mundurnya perusahaan Jepang bakal membuat kesempatan kepada pesaing-pesaingnya, terutama dari Cina nih, untuk memperkuat pembangunan infrastrukturnya di Asia Tenggara. Saran gua nih, mending gandeng Cina deh, gak usah sok-sokan pakai teknologi Jepang. Sama-sama pengen punya kereta cepat, tapi sama-sama gak punya modal. Udah deh, gak usah gengsi-gengsian, pakai punya Cina aja. Lagi pula, yang pakai punya sama-sama pengen punya kereta cepat, tetapi sama-sama tidak punya modal. Jadi Cina itu bukan cuma Indo doang, Thailand juga.
Daripada pengen punya kereta cepat tapi cuman angan-angan doang. Masa rencana 2013 sampai 2024 masih cuman jadi rencana, 1 senti pun jalurnya belum dibuat. Kalau sampai proyek kereta cepat ini gagal, masa lu ngulangin hal yang sama kayak 2021? Harus bayar ganti rugi lagi ke Singapura. Iyalah. Keterlaluan itu mah namanya. Iya, kemarin Kabarnya nih, ganti rugi pemerintah ya. Malaysia akan menentukan kandidat terpilih untuk proyek ini dalam beberapa bulan ke depan, dan kembali akan memulai negosiasi dengan pemerintah Singapura pada akhir tahun ini. Nah, gimana tuh? Mundur lagi setahun. Iya, kalau tahun depan terwujud. Makanya udah deh, pilih Cina, nggak usah sok-sokan. Kereta cepat di negara lu bakalan pasti terrealisasi, bro. Ya meskipun saya tahu nih, Eropa bakalan juga ikut tender, tapi ya belum tentu, bro. Udah deh, Cina sudah terbukti, bro. Buktinya mana? Sri Lanka, Kamboja, Indonesia, Thailand, udah jelas banget sudah. Saran gua mending Cina deh. Kereta Jepang itu, bro, kecepatannya cuma 300 km per jam. Cina di atas 350. Pilih mana? Kebangetan kalau masih pilih Jepang. Ya, demikian tadi reaksi saya daripada channel Info Wibisana tentang proyek kereta cepat Malaysia Singapura mundur lagi. Bagi Anda yang belum subscribe channel daripada Info Wibisana, silakan di-subscribe dan link video originalnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi itu tadi ya penjelasan-penjelasan tentang proyek kereta cepat di Malaysia, yaitu menghubungkan antara Kuala Lumpur dan Singapura, dan sampai saat ini masih dalam progres dan masih dalam tahap desain proses pelaksanaannya. Namun informasinya ternyata salah satu investor yaitu dari Jepang itu mengundurkan diri. Disebabkan karena apa? Karena negara Malaysia tidak memberikan jaminan negara dalam proyek kereta cepat ini, sehingga ketika terjadi kerugian, Jepang tidak mau rugi daripada proyek kereta cepat ini. Jadi negara harus menjamin proyek kereta cepat ini. Kalau tidak, itu susah. Walaupun pendekatannya adalah B2B, yaitu bisnis dan bisnis, tidak melibatkan anggaran negara dalam hal ini, namun negara harus memberikan jaminan bahwa pelaksanaan itu ada jaminan dari anggaran kerajaan dalam proses pelaksanaannya. Jadi kita tahu sendiri bahwa proyek kereta cepat ini memang proyek kereta cepat yang investasi tinggi sama seperti di Indonesia. Namun dampak yang ditimbulkan daripada proyek kereta cepat ini sangat besar dalam mengembangkan perekonomian. Apalagi ini menghubungkan antara Singapura dengan Malaysia. Bagaimana waktu tempuh dari Kuala Lumpur ke Singapura itu dapat ditempuh dalam jangka waktu yang singkat. Tentu ini keuntungannya seharusnya lebih besar dibandingkan dengan kereta cepat yang ada di Indonesia, yaitu antara kota Jakarta dan kota Surabaya. Karena kalau proyek kereta cepat di Malaysia ini bisa berjalan, itu bagaimana ekonomi antara Singapura dan Malaysia itu bisa terhubung dalam jangka waktu yang hanya beberapa menit saja. Tentu Malaysia dalam hal ini sangat tergiur bagaimana ini proyek kereta cepat bisa dilaksanakan, apalagi proyek kereta cepat di negara-negara tetangga Malaysia seperti di Thailand itu sementara berlangsung dan hanya beberapa tahun lagi proyek ini akan segera berjalan. Indonesia sudah berjalan, tentu Malaysia tidak ingin ketinggalan dalam hal teknologi perkeretaapian khususnya transportasi ini. Semoga proyek kereta cepat ini segera terlaksana dan kita di Asia Tenggara itu bisa terhubung dalam sebuah transportasi kereta cepat, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Thailand sampai ke Cina, dan ini adalah suatu proyek yang sangat menguntungkan bagi semua negara. Oke, demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.